Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Hemi Maulana dari kelas 12 IPS 1 dan kelompok saya akan menjelaskan tentang konflik Afrika. Anggota kelompoknya yaitu Abel Satria, saya sendiri Ahmad Hilmi Maulana, terus Davina Rahma, Diandra Maharani, Muhammad Alvin, dan Muhammad Excel. Topik yang akan dibahas itu yaitu tentang pengertian dari benua Afrika, lalu menjelaskan tentang konflik Kongo, terus konflik Sudan, Somalia, dan Afrika Tengah. Topik pertama yang akan dibahas itu yaitu benua Afrika. Benua Afrika sendiri merupakan benua terbesar kedua setelah Asia dengan total wilayah yang memiliki luas 30.220 km persegi. Luas wilayah ini membentang dari Tanjung Blanc, Tunisia, bagian utara hingga Tanjung Agulhas di Afrika Selatan, bagian selatan. Luas wilayah benua Afrika ini diimbangi dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, berjumlah 800 juta penduduk. Dan benua Afrika ini memiliki sumber daya alam dan kekayaan alam yang sangat-sangat banyak, namun tidak diimbangi dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya didapat dari sumber daya sebanyak itu. Di benua Afrika cenderung sangat rawan dengan adanya konflik. Di sini di video ini akan dijelaskan beberapa konflik yang menurut kelompok saya itu menarik. Konflik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam berupa sumber mineral yang sangat dibutuhkan untuk industri. Pada dekade 90-an muncullah kekecewaan dan ketidakpuasan dari rakyat terhadap rezim Mobutu. Ketidakpuasan tersebut melahirkan sikap berontak dari pihak-pihak oposisi, salah satunya adalah pemberontakan PRP. Lalu ada juga perang tak terhindarkan antara pasukan gabungan AFDL dengan pemerintah Zaire. Perang Kongo I terjadi antara pasukan Zaire dengan pasukan dari AFDL dan milisi anti-Mobutu. Dengan itu, pasukan negara Zaire menghadapi kekuatan 4 negara, yaitu Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda. Dengan pertempuran tersebut mengakibatkan 300 orang lebih menjadi korban jiwa. Pasukan AFDL berhasil menduduki ibu kota Zaire di Kinshasa dan mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Perang Kongo II dilatar belakangi oleh berubahnya sikap dan kebijakan Presiden Laurent Desire Kabila terhadap negara-negara sekutu yang membantu dalam menggulingkan rezim Mobutu. Presiden Kabila merasa bahwa negara Rwanda dan Uganda telah melakukan eksploitasi mineral yang ada di wilayah timur Republik Demokratik Kongo atau RDK untuk kepentingan mereka sendiri. Kabila juga memerintahkan seluruh pasukan Rwanda maupun Uganda meninggalkan negara RDK. Akhirnya, hubungan antara RDK dengan Rwanda dan Uganda merenggang. Pihak Rwanda dan Uganda berbalik arah memusuhi Presiden Kabila dengan membantu etnis Banyamulenge di RDK Timur untuk merongrong rezim Kabila dengan jalan pemberontakan. Latar belakang konflik Sudan. Sudan merupakan negara republik yang terletak di Afrika Utara. Negara ini meraih kemerdekaannya pada tahun 1956 setelah sebelumnya sempat dijajah oleh Mesir dan Inggris. Sudan merupakan negara dengan penduduk padat dan heterogen dalam agama, suku, dan ras. Perbedaan agama ini dijadikan alasan bagi kaum fanatik untuk berkonflik dengan agama lain. Alasannya adalah perbedaan
pelakuan dari pemerintah terhadap salah satu agama yang merupakan agama fundamental, yaitu Islam. Hal ini ditentang oleh agama Kristen dan animis yang menuntut diberlakukannya pemerintahan sekuler. Selain itu, adanya kesenjangan ekonomi dan sosial juga merupakan pemicu adanya konflik. Hal ini diperparah dengan pembatalan perjanjian Addis pada tahun 1983 yang mengatur tentang pemerataan ekonomi dan kesetaraan antara wilayah utara dan selatan di Sudan, di mana wilayah utara mayoritas Islam dan wilayah selatan mayoritas Kristen yang akhirnya menimbulkan perang sipil. Akhir perang. Perang Saudara Sudan berakhir setelah disepakatinya perjanjian damai yang menyuluh pada tahun 2005. Perjanjian tersebut mengatur pengadaan referendum bagi masyarakat Sudan Selatan. Referendum tersebut menghasilkan kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Pada tahun 2011, Republik Sudan Selatan terbentuk dan memperoleh pengakuan internasional dari PBB. Konflik di Somalia sudah berlangsung sejak tahun 1989 dan berkembang menjadi perang sipil pada tahun 1991 yang masih berlangsung hingga sekarang. Permasalahan yang berujung perang sipil di Somalia ini dapat dikatakan sangat rumit dan kompleks karena banyaknya pihak yang terlibat perang dengan kepentingan masing-masing. Sejak tahun 1969, Somalia dipimpin oleh Muhammad Siad Barre yang memerintah secara otoriter. Kondisi domestik Somalia juga semakin memburuk akibat merosotnya perekonomian negara dan semakin jenuhnya rakyat terhadap gaya pemerintahan otoriter rezim Barre. Kepemimpinan Barre ini kemudian memunculkan kelompok-kelompok pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Di antaranya 1. Somali Salvation Democratic Front atau bisa disingkat SSDF. Yang kedua ada Somali National Movement atau bisa disingkat SNM, Gerakan Nasional Somalia. Yang ketiga ada Somali Patriot Movement atau bisa disingkat SPM. Yang keempat ada United Somali Congress atau bisa disingkat USG atau Dewan Somalia Bersatu. Afrika Tengah. Negara Republik Afrika Tengah dipimpin oleh Presiden Francois Bozize yang telah memimpin Afrika Tengah sejak tahun 2003 melalui kudeta militer. Naiknya Bozize sebagai presiden menimbulkan kontroversi karena ketidakpuasan dari masyarakat yang menyebabkan terjadinya pemberontakan oleh kelompok-kelompok kontra pemerintah. Aksi pemberontakan kelompok tersebut kemudian direspon oleh rezim Bozize dengan mengerahkan pasukan militer dan terjadilah Perang Belukar Afrika Tengah. Perang Belukar berakhir pada tahun 2007. Namun pemerintah dianggap telah mengingkari perjanjian yang disepakati karena tidak kunjung mewujudkan perekrutan bekas pasukan pemberontak menjadi tentara Afrika Tengah. Pada tahun 2012 terbentuklah pemberontak Seleka. Kelompok pemberontak Seleka ini terbentuk dari gabungan kelompok pemberontak CPSK, CPJP, dan OFDR, dan mereka juga dibantu di bagian persenjataan oleh negara yang juga sedang melanda konflik seperti Kongo dan Sudan. Seleka menyerang secara berturut-turut dan membuat rezim Bozize kewalahan hingga meminta bantuan dari negara lain seperti Chad, Prancis, Kamerun, Gabon, Kongo, dan Afrika Selatan. Pada bulan Januari tahun 2013, rezim Bozize mengadakan gencatan senjata karena semakin beratnya medan pertempuran. Perjanjian ditandatangani di Libreville, Gabon, dengan isi bahwa pasukan Seleka harus direkrut menjadi tentara negara Afrika Tengah dan Presiden Bozize harus mengundurkan diri dari Presiden Afrika Tengah. Namun konflik di Afrika Tengah belum selesai di situ juga karena di Afrika Tengah masih dilanda konflik perebutan kekuasaan dan SARA.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Sekiranya kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.